Sobat Budaya, bertemu kembali bersama saya Intan Noviani di acara Nguri-Nguri Budaya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang seni budaya yang ada di Pura Mangkunegaran. Menarik bukan? Di sana nanti kita akan dimanjakan arsitektur yang super antik dan unik. Penasaran? Ikutin terus perjalanan Intan kali ini, tetap di Nguri-Nguri Budaya. Yuk! Sobat Budaya pasti pernah terbesit dengan kata Pura Mangkunegaran. Bangunan yang terletak di Solo ini adalah salah satu warisan kota Solo yang dibangun pada 17 Maret 1757 oleh Raden Mas Said. Di dalam Pura Mangkunegaran ini terdapat 3 bangunan utama, yaitu Pendopo Ageng, Paringgi Ageng, dan Dalem Ageng. Namun di Dalem Ageng ini tidak diperkenankan mendokumentasikan yang berada di dalam museum. Kemudian, bangunan emas yang ada di depan pagar ini dinamakan dengan Bangsal Tosan, yang berasal dari kata bangsal yang berarti bangunan dan tosan yang berarti besi yang langsung didatangkan dari Jerman. Sobat Budaya, sekarang saya sudah bersama dengan pemandu wisata di Pura Mangkunegaran ini. Dengan Mas siapa, Mas? Nama saya Panca. Oh, dengan Mas Panca, dan saya Intan, Mas. Yes. Mas boleh tanya-tanya nggak? Iya, silakan. Kenapa sih kok masuk ke pura ini nggak boleh pakai sepatu? Ya. Oke, jadi yang pertama itu karena ketika kita berkunjung ke Pulau Mangkunegaran itu seperti berkunjung ke rumah pribadi. Sifatnya kayak berkunjung ke rumah pribadi. Makanya pura itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebenarnya maknanya istana atau rumah pribadi. Yeah. Nah, lalu kenapa kita tidak boleh memakai alas kaki? Karena yang pertama ini adalah marmer. Nah, untuk menjaga supaya marmernya itu agar tetap kondisi yang bersih dan terjaga untuk. Terus kalau kegunaannya 4 singa ini apa ya, Mas ya? Dan terbuat dari apa sih? Oke. Ini. Kalau singa sendiri 1, 2, 3, 4 ini ada maknanya. Yang pertama, singa ini untuk simbol kewaspadaan di sini. Lalu yang kedua, singa ini sebenarnya melambangkan singa Afrika ya, singa Afrika, di mana dulu kalau kita lihat sejarahnya, ayah Raden Mas Said, beliau itu pendiri Pura Mangkunegaran, itu dulu beliau diasingkan ke Sri Lanka oleh Belanda, lalu dibuang lagi ke Afrika. Nah, kemudian singa ini untuk mengenang beliau di sana. Kemudian kenapa ini ada 4? Karena waktu itu yang mendatangkan ke sini adalah Mangkunegara keempat. Lalu singa ini didatangkan dari Berlin ya, Italia. 2 di depan itu terbuat dari perunggu, lalu 2 di belakangnya itu terbuat dari semen. Seperti itu. Selanjutnya, lampu-lampu di Pendopo Ageng ini berjumlah 42 buah. Di bagian timur Pendopo Ageng terdapat gamelan kayu seton yang dibunyikan setiap hari Sabtu pukul 10:12 pagi. Langit-langit di Pendopo Ageng ini memiliki 8 warna, dan setiap warna memiliki arti tersendiri. Seperti warna kuning memiliki arti mencegah kantuk, warna biru mencegah bencana, warna hitam mencegah lapar, warna hijau mencegah stres, warna putih mencegah keinginan jahat, warna orange mencegah ketakutan, warna merah mencegah adanya setan, yang terakhir adalah warna ungu untuk mencegah pikiran jahat. Setelah Dalem Ageng, terdapat tempat yang dinamakan Belepeni, yang digunakan untuk berkumpulnya raja dengan istri dan anak-anaknya. Selain itu, ada tempat yang digunakan untuk rapat raja dan keluarganya, yaitu Pracimayoso yang dibangun pada 1918 sampai 1920. Di sini juga terdapat ruang makan. Di dalamnya ada gading gajah
yang diukir selama 25 tahun yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Dan ada juga tempat untuk menjual berbagai souvenir yang bernama Pare Anom. Nah, itu tadi arsitektur dari Pura Mangkunegaran. Gimana sobat, menarik bukan? Setelah ini kita akan mewawancarai Ketua Sanggar Tari Suryo Sumirat. Penasaran? Ikuti terus perjalanan Intan kali ini, tetap di Nguri-Nguri Budaya. Sanggar yang berdekatan dengan Mangkunegaran ini dinamakan Sanggar Tari Suryo Sumirat. Sanggar tersebut didirikan pada tahun 1982 oleh Gusti Pangeran Haryo Herwasto. Pada awal berdirinya sanggar ini dinamakan dengan Sanggar Tari Dipra. Seiring berjalannya waktu, diganti dengan Sanggar Tari Suryo Sumirat. Siswa yang bergabung di sanggar ini terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa. Sedangkan tari yang diajarkan mulai dari tarian klasik sampai tarian modern. Boleh nanya-nanya nggak tentang berdirinya Sanggar Suryo Sumirat ini? Boleh Mbak. Sanggar Tari Suryo Sumirat awalnya bukan namanya sanggar, tapi adalah sebuah grup. Kenapa saya katakan grup? Karena pada saat lahir atau didirikan tanggal 2 Oktober 1982, itu tidak hanya terdiri dari Sanggar Tari Suryo Sumirat, tapi ada Sanggar Kinarya Suryo Sumirat. Kalau Sanggar Kinarya Suryo Sumirat itu bergerak di bidang atau seni modern atau dance modern. Kemudian kalau Sanggar Tari Suryo Sumirat itu lebih berkiprahnya kepada seni tari klasik atau tradisi. Untuk perkembangannya Pak, dari dulu hingga sekarang ya, gimana Pak? Perkembangannya selalu positif karena Sanggar Tari Suryo Sumirat sejak berdiri sampai sekarang antusias dari masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di Solo itu sangat luar biasa. Dulu mungkin siswa-siswa yang ada di Sanggar Tari Suryo Sumirat belum begitu banyak, mungkin baru 100-200, tapi sekarang sudah mencapai yang aktif hampir 400, dan itu adalah salah satu bentuk antusiasme atau partisipasi dari masyarakat agar anak-anaknya itu lebih mencintai keseni tradisi. Alasan adik ikut tari di sini apa? Sebenarnya aku nggak ada kemauan masuk sini, tapi gara-gara orang tua itu kayak lihat bakat aku terus dimasukin ke sini. Gitu. Kalau untuk prestasi udah dapat apa aja, Dek? Dulu pernah juarai lomba festival tari di Jakarta, itu tingkat nasional. Terus akunya itu masuk 10 besar penari terbaik. Tari tadi itu namanya tari apa ya? Untuk yang
saya latih tadi tarinya tari batik namanya. Tari batik itu menggambarkan aktivitas manusia yang sedang membatik. Jadi ada gerakannya nanti membuat batikan, mencanting, membuat lingkaran, membuat titik-titik itu namanya cecek. Dari awal gerakan tari batik itu kan kalau zaman dulu belum ada kompor yang seperti sekarang. Dulu adanya tungku yang masih pakai areng. Ya, jadi ada alatnya kipas. Jadi tadi ada gerakan kipasi, ada ambil cantring gitu. Ya. Sebagai salah satu sanggar yang berdiri cukup lama di kota Solo, Suryo Sumirat seringkali diundang mengikuti festival baik dalam negeri maupun internasional. Nah sobat, kita masih akan membahas kegiatan yang ada di Mangkunegaran. Jangan kemana-mana ya. Antara Pendopo Agung dan Paringgi ada jalan yang bernama Paretan. Dahulu jalan ini untuk jalannya kereta kencana, tetapi sekarang jalan ini untuk koleksi mobil-mobil tua saja. Dulu Pracimayoso dijadikan untuk dinas raja, sekarang dijadikan untuk tempat pariwisata. Kita harus bangga jadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tak ada budaya yang tak akan pernah mati, infrastruktur yang semakin baik, dan alam yang terus terjaga. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini ya. Jadi